Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to YouTube channel Smawa TV. Nah, teman-teman, hari ini masih dalam edisi kampus visit. Hari ini Ibu dan teman-teman dokumentasi dari Smawa TV sedang berada di LPT Panghegar ya. Nah, ini lokasinya ada di Jalan Cicadas, Bandung. Nanti kalian akan Ibu ajak jalan-jalan secara virtual di kampus LPT Panghegar ini. Nah, saat ini Ibu sudah bersama dengan Bapak Hari Gustiana selaku Operation Manager LPT Panghegar. Nah, selamat siang Bapak. Siang Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Pak. Nah, nanti mungkin Pak kita bisa berbincang-bincang terkait dengan LPT Panghegar ini, dimana perlu teman-teman ketahui ini adalah salah satu lembaga yang bisa memfasilitasi kalian kuliah cepat dan bekerja cepat, gitu ya Pak? Langsung kerja. Nah, langsung kerja. Nah, nanti akan ada beberapa informasi penting yang akan disampaikan oleh Pak Hari. Nanti kalian simak baik-baik dan jangan sampai kelewatan di YouTube channel Smawa TV. Oke, Pak, untuk mengefektifkan waktu nih ya, mungkin kita bisa langsung saja berbincang-bincang di LPT Panghegar ini. Mungkin Pak, di beberapa teman kita mungkin belum banyak tahu gitu tentang LPT Panghegar ini. Nah, Bapak mungkin bisa menyampaikan profilnya, bagaimana sejarah terbentuknya LPT Panghegar ini, kemudian di bidang apa saja bisa memfasilitasi pendidikan untuk nanti siswa-siswi kita yang sudah lulus dari SMA. Baik, untuk terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kita akan mulai dari sejarah aja dulu ya. LPT itu singkatan dari Lembaga Pendidikan Terapan Panghegar. Dulu kita satu atap sama Hotel Panghegar. Nah, kebetulan Hotel Panghegar sendiri sekarang sudah nggak ada. Sejak tahun 2017 berganti nama menjadi El Hotel Royal Bandung, Jalan Merdeka nomor 2. Nah, kita tidak mengikuti nama Royal, jadi tetap kita stay dengan nama Panghegar karena kalau ganti nama LPT El Royal kayaknya nanti kurang enak didengarnya gitu. Jadi tetap kita stick ke LPT Panghegar Bandung. Kita berdiri dari tahun 92. Sudah cukup lama ya Pak ya? Sudah cukup lama. Berarti sudah sangat berpengalaman nih dalam menyelenggarakan pendidikan ini. Mungkin satu angkatan kalau dirata-ratakan 200-300 dikali 27 tahun mungkin berapa ya? Nah, kan jadi mungkin udah seribuan. Jadi udah nggak diragukan lagi ya Pak kualitasnya. Betul, itu sejak tahun 92 itu jurusannya memang salah satunya perhotelan. Dulunya lebih kuatnya di sekretaris, akademi sekretaris dan PR. Tapi sejak tahun 2000 sini banyakannya justru perhotelan. Jadi jurusan perhotelan yang mana lulusan kita itu sebenarnya susah sekali untuk dihimpun karena kan pendidikan cuma setahun. Mereka sudah menyebar di kapal pesiar, di darat, kemudian ada yang di river cruise, mungkin ada yang kerja di Eropa dan menetap di sana, berkeluarga di sana udah banyak. Kemudian Timur Tengah dan lain sebagainya, dan mayoritas jelas lah kerjanya di dalam negeri. Mungkin kalau dipresentasiin yang bekerja di luar negeri itu kurang lebih sekitar 30% lah. Karena memang kita tidak bisa memaksa orang untuk kerja di luar negeri juga. Ya suka-suka mereka, saya sukanya kerja di Bali, ya udah di Bali. Tapi ada difasilitasi gitu ya agar bisa mendapatkan pekerjaan nanti baik di dalam maupun di luar negeri ya Pak? Ya, setiap wisuda kita akan memproses setiap lamaran yang masuk ke kita. Memang selama ini pemberangkatan mayoritasnya itu ke Timur Tengah. Negara-negara seperti Dubai, Qatar, Arab Saudi, Kuwait ya. Karena mengejar kalau kerja di luar negeri itu satu pengalaman bagus, kedua bahasa Inggris juga mungkin akan lebih dilatih, ketiga pengalaman masa muda ya habiskannya itu keliling. Nah itu keempat faktor finansial. Kenapa? Kalau kerja di sini pasti banyaknya jalan-jalan. Dapat uang misalnya 6 juta, 7 juta, habisnya dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Tapi kalau di luar negeri dengan uang 10 juta, 12 juta untuk di awal karir kerja di luar negeri itu kan sekitar 10-12. Itu uangnya utuh.
Kenapa? Karena akomodasi dikasih, makan dikasih 4 kali sehari. Tanggung ya, Pak, Iya. ya? Transportasi udah disediakan. Anak-anak yang kerja di Arab Saudi antar jemputnya pakai Camry. Ya. Kalau di sini Camry yang pakai anggota DPR ya. Kalau di sana tuh buat antar jemput anak kitchen. Nah, teman-teman, ini menarik sekali ya, karena kalian tidak hanya bisa bekerja nantinya di dalam negeri gitu ya Pak, bahkan bisa sampai ke luar negeri, ke Timur Tengah bahkan. Dan kalau penempatannya itu di Riyadh, Jeddah, kalau nggak Mekah, itu bisa sekalian umroh, bisa sekalian naik haji. Sekarang siapa orang Indonesia yang bisa naik haji? Susah. Umroh nggak boleh. Sekarang kalau anak-anak kita kemarin yang berangkat ke sana, mereka umroh setiap bulan, 1 bulan sekali. Keren banget. Ya kita di sini cuma menghayal bisa umrohnya. Kan nggak boleh. Karena terbatas ya. Kan kalau yang kerja di sana bisa sambil ya bisa Pak. Sambil menyelam minum air. Ya, jadi betul. 2 kali keuntungan bisa kalian dapatkan. Ya. Gitu. Tapi yang jelas harus berlatih dulu sini, kuliah dulu yang benar, skillnya dulu dipelajari, mentalnya dulu dibenahi, baru kita bisa sukses di luar negeri. Ya, betul sekali. Jadi tidak hanya asal kalian berangkat ke luar negeri gitu, tapi berlatih dulu. Tentu ada skill yang harus kalian kuasai. Nah, nanti di LPT Panghegar ini kalian bisa mendapatkan skill yang tadi harus dipersiapkan gitu ya Pak. Nah, Pak, mungkin teman-teman di rumah juga nih penasaran gitu ya. Tadi kan kita slogannya kuliah cepat dan kerja cepat gitu. Nah, ini berapa lama sih gitu waktu kuliah di sini agar bisa segera bekerja gitu Pak? Nah, kalau dulu kita ada D3, ada D2, tapi sekarang kita coret D2 karena memang ternyata terlalu lama. Jadi kita tidak ada kelebihannya. Jadi kan kelebihan di kita itu kan cepat pelatihannya, pendidikannya langsung kerja. Nah, kalau kerja di luar negeri, kerja di hotel, di dalam negeri maupun di luar negeri, mau di kapal pesiar maupun dimanapun, itu yang mereka nilai itu orang luar negeri itu atau orang hotel itu adalah skill dulu. Jadi mungkin bukan gelar. Karena gelar itu hanya berlaku yang sifatnya akademis. Misalnya di bank, atau dikerja sebagai guru, atau kita kerja sebagai politik, atau mungkin di pemerintahan. Mungkin gelar itu makan harus S2, S3 dan wajib. Kalau di perhotelan lebih diutamakan keterampilan skill, keterampilan gitu. Nah itu pelatihannya cukup 6 bulan, nanti 6 bulan lagi magang, wisuda, langsung kerja. Karena memang kayak kita ngirimin anak-anak ke Amerika nih untuk kapal pesiar. Yang di interview pertama itu adalah apakah Anda sudah dilatih? Bukan ditanya gelarnya apa gitu Anda gelarnya apa gitu. Nah, kemudian yang kedua, pengalamannya sudah di mana? Itu aja. 1 ada background pelatihan, 2 ada pengalaman. Nah, kalau kuliah di sini nanti kan yang 6 bulan kuliah, 6 bulan magang. Nah, yang magang ini udah cukup untuk sebagai bekal kita ke kerja. Pengalamannya ya nanti. Betul. Jadi nggak nol. Gitu. Nah, bedanya kita dengan anak-anak yang pada umumnya itu memilih mereka SMA, kuliah, kerja, tapi tanpa memikirkan kuliahnya di mana. Kalau kuliah-kuliah yang bagus itu udah yang jelas penempatannya. Contoh misalnya perawat. Itu udah jelas jadi perawat profesinya. Kemudian jadi bidan, pelatihan bidan, jadi bidan ya tehnya. Sejalan. Kemudian jadi guru, udah jelas jadi guru. Kemudian dokter, perawat, tukang las misalnya ya, mekanik, arsitek ya. Kemudian yang jelas-jelas itu yang sudah akuntansi jelas. Misalnya ada jurusannya dan ada profesinya. Betul. Gitu. Jadi pilih jurusan sekolah yang memang udah jelas. Kerjanya nanti kemana? Banyak ya mungkin yang saya sebutin itu contoh aja. Mungkin arsitektur juga bisa, seni rupa, mungkin desain grafis ya, itu udah jelas. Tapi kalau misalnya kita milih kuliah yang sifatnya umum, manajemen informatika salah satu contoh mungkin ya, harus jelas misalnya, kecuali dia udah ada ikatan kerja dengan salah satu instansi, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ikatan kerja ya susah juga. Ya, jadi itu. Jadi selain pertimbangan yang tadi disampaikan sama Pak Hari, ini juga menjadi penting gitu, karena di sini di LPT Panghegar ini sudah jelas ya Pak, jelas di perhotelan, di tata boga, nanti kerjanya pun sesuai dengan apa yang kalian pelajari gitu. Nggak cuma tata boga ya teh, jadi kita ada F&B service ini. Masih banyak ternyata teman-teman. Ada front office, bagian penerimaan tamu, dan ada housekeeping. Ya gitu. Ya, jadi di bidang perhotelan tadi ada housekeeping, kemudian ada front office, F&B service, yang ini yang dilihat di belakang. Nanti jadi kalian bisa memilih banyak mana yang
kalian minati Betul. gitu ya. Yang Pak? paling pas dengan minat dan bakat lah gitu ya. Betul sekali. Jadi penting bekerja itu bukan hanya sekedar dapat gaji ya Pak, tapi harus sesuai juga dengan passionnya. Betul. Mungkin di sini salah satu tempat kalian bisa memupuk passion kalian yang suka hobi masak mungkin Pak ya. Oh, bisa. Kemudian Ada di yang belakang. ingin di bidang perhotelan juga kalian bisa langsung daftar nih ke LPT Panghegar. Betul. Nah, Pak, tadi ya kita sudah berbicara profil, kemudian ada jurusan-jurusannya mungkin di LPT Panghegar. Nah, kayaknya kita perlu tahu juga nih Pak, kualifikasi pengajarnya mungkin di sini seperti apa, biar teman-teman di rumah nih tahu kualitas pengajarnya itu bagaimana gitu di LPT Panghegar ini Pak. Kalau untuk pengajar kita 100% dari praktisi, artinya kita tidak mengambil guru. Kalau untuk yang bidang intinya, kenapa? Karena bidang perhotelan itu, apalagi tata boga, itu selalu diupdate. 5 tahun yang lalu belum ada seblak, ya kan? Sekarang seblak ada di seluruh Indonesia. Di Bali, di Jogja pun ada jualan seblak. Padahal 10 tahun yang lalu mungkin seblak itu apa seblak? Kan nggak ada. Jadi namanya bidang perhotelan, pariwisata itu update-nya itu bisa mungkin 2 tahun, setahun sekali itu perubahan. Menu makanan, terus cara penyajian juga mungkin sekarang udah berubah. Apalagi sekarang udah ada zaman online. Itu udah perubahan lagi. Kita harus selalu update. Oleh karena itu kita ngambil pengajar kita dari industri. Praktisi ya, yang Praktisi, memang sudah betul. berpengalaman di lapangan gitu. Ya karena kan update terus ya Teh. Iya, betul Update sekali. terus. Itu bukannya saya mengecilkan pengajar yang tetap, tapi pengajar yang mungkin ya pengajar di sekolah, tapi kan karena berbeda basicnya ya Pak ya. Jadi kalau misalkan keterampilan nih Ya. Harus dari pakarnya yang memang dia praktisi gitu Betul. ya, yang sudah Ya. terjun di lapangan, bagaimana kondisi lapangan dan apa yang dibutuhkan gitu ya di dunia industri perhotelan dan tata boga tersebut. Dan rata-rata di level manajer Nah, wah keren yang banget mengajar nih. di sini. Jadi nggak asal-asal ya Pak. Ya, jadi kalau mau jadi pengajar di LPTP silakan melamar, tapi syaratnya adalah harus sudah menjadi manajer di sebuah hotel. Artinya jadi Bapak ini aja ini adalah manajer FB di Royal Hotel. Minimal Kemudian, itu loh teman-teman. Iya. Kelas manajer Betul. baru bisa mengajar. Yang ngajar di dalam itu levelnya eksekutif chef semua. Nah. Jadi udah jadi eksekutif chef. Jadi mungkin Pak kalau mau ngajar di sini boleh, silakan lamarannya sih, tapi harus sudah menjadi seorang manajer dulu. Jadi tidak diragukan lagi nih ya, Iya, keilmuannya, kualitasnya. Kan untuk gitu. kualitas ke anak didik. Betul Ya, sekali. betul. Nah Pak, ini luar biasa sekali ya, Ya. berarti sudah sangat dipertimbangkan Ya. banyak hal untuk bisa menciptakan nih lulusan-lulusan dari LPT Panghegar Ya. ini yang nantinya Ya. berkualitas gitu di dunia Betul. industri. Betul. Nah tadi selain dalam negeri gitu ya prospek kerjanya, nah ini yang menurut saya ini sangat menarik gitu kalau ada prospek kerja di luar negeri. Biasanya nih Pak, kalau saya kemarin baca-baca di webnya itu ada yang di kapal pesiar Pak. Nah itu mungkin bisa diceritakan Pak gimana tuh prospek kerja untuk di luar negeri, salah satunya seperti di kapal pesiar seperti itu. Peluang kerja di kapal pesiar itu menurut saya itu sangat cocok buat kaula muda. Artinya kerja di kapal pesiar itu tidak hanya bekerja dan mendapatkan uang, yang mana secara finansial ya kan sekarang nilai tukar dolar dengan rupiah juga tinggi. Artinya kalau di luar negeri itu digaji 2.000 dolar itu minim, tapi buat orang Indonesia 2.000 dolar itu kalau dikali 14.000 itu mungkin upah yang sangat besar. Kayak untuk hitungan rata-rata orang Indonesia. Saya lihat kalau misalnya posisi-posisi di awal itu rata-rata upahnya sekitar 1.000 dolar. Jadi kalau misalnya kalau udah pengalaman itu upahnya seperti pengajar yang tadi di atas, itu upahnya udah level manajer itu sekitar 100 jutaan lebih per bulan. Mantap Ya, teman-teman. Ini kemudian sangat menggiurkan ya Pak ya. betul, karena kan nah itu dari sisi finansial. Kedua dari segi mungkin pengalaman ya, untuk pergi ke luar negeri mungkin kalau orang lain kita harus bayar bayar travel, hotel dan lain-lain. Nah kalau kita sambil kerja di kapal pesiar kan keliling Sudah dunia itu difasilitasi ya Pak. ya kita tinggal turun ke objek wisata, foto-foto, menikmati wisata. Nah, jadi Gitu. bisa Jadi keliling mungkin- dunia nih Betul. teman-teman tanpa harus bayar tapi dibayar Betul, gitu ya dan Pak. makan ditanggung. Tempat tinggal kan di dalam kapal. Iya. Jadi artinya uang kita yang misalnya dapat kita 40 juta, 50 juta sebulan itu Bisa safety ya. itu keuntungannya kita kerja di luar negeri yang memang sudah terjamin akomodasi dan makanan. Iya, Ya, betul jadi sekali. ya, betul. Jadi Lumayan. ini apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang Iya. gitu Pak, banyak sekali yang suka traveling gitu Nah, ya. Nah ini juga
juga jadi salah satu keuntungan gitu untuk kalian yang nantinya pengen bekerja di luar negeri nih, bisa memilih salah satunya nanti prospeknya bekerja di kapal pesiar biar bisa keliling dunia tapi tetap dibayar ya, tanpa harus mengeluarkan justru biaya untuk keliling dunia itu sendiri. Nah, teman-teman jangan sampai dilewatin, nanti kalian bisa langsung buka websitenya LPT Panghegar di bawah ini, jangan sampai lupa bisa kalian cek informasinya di sana ya Pak. Nah Pak, dari sekian banyak tadi keunggulannya gitu ya, kita juga pengen tahu nih prestasi yang pernah ditorehkan dari LPT Panghegar, karena ini kan sudah cukup lama, pasti nih banyak banget prestasi dari LPT Panghegar ini sendiri Pak. Kita menjadi 2 kali lembaga pendidikan terbaik nasional. Nasional ya, tahun 2007 dengan 2014. Kemudian kita pernah, instruktur kita 2 kali menjadi terbaik tingkat Jawa Barat untuk di bidang kitchen. Tadi Ibu Ida yang sering ketemu di bawah itu Ibu Ida. Kemudian Pak Sabto di bidang tata geraha atau housekeeping. Itu tapi levelnya level Jawa Barat. Nah, itu tahun 2015. Kemudian yang terakhir itu tahun 2017. Memang sejak itu kita tidak, mungkin udah terlalu sering mendapatkan penghargaan, jadi mungkin sudah mencari lembaga-lembaga lain yang untuk diangkat lagi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak diragukan lagi ya, sudah pernah menorehkan prestasi nih. Kemudian kita juga pernah ada rekor muri. Kita pernah mendapatkan rekor muri dalam penyajian hidangan nasional, hidangan tutup cuci mulut nasional yang diadakan di Kota Baru Parahyangan. Tahun 2014 juga. Kemudian kita ada beberapa rekor muri yang melibatkan dari asosiasi chef. Jadi khususnya ini di bidang kuliner kita mendapatkan rekor muri. Keren banget nih prestasinya, bukan hanya di lokal gitu ya, tapi juga sudah nasional. Dan bahkan sampai ada rekor muri ya Pak. Dan saat ini ada salah satu alumni yang dari kursus masak kita. Kebetulan di kita pun selain yang kuliahnya, kita ada kursus masaknya yang 3 minggu. Jadi itu biayanya ringan, waktu lebih singkat, itu cuma 3 minggu 1 level. Kalau 3 level kan berarti 3 minggu, berarti sekitar 9 bulan. Nah, untuk yang saat ini, yang untuk MasterChef Indonesia yang season sekarang, didoain aja mudah-mudahan salah satu alumni kita yang dari kursus masak, ini pengusaha properti sih sebenarnya, yang kursus di kita, sudah nembus ke babak yang kedua. Mudah-mudahan lolos di final, karena memang berat sekali untuk lolos di MasterChef. Yang jago masak pun belum tentu bisa lolos, karena mungkin penilaiannya saya nggak paham ya, mungkin juri yang dari pihak MasterChef yang. Tapi hari ini ada audisi, besok audisi untuk tahap kedua MasterChef Indonesia yang season yang terbaru 2021. Juga bisa jadi salah satu prospek gitu ya untuk teman-teman yang mungkin hobi memasak gitu. Jadi tidak hanya untuk yang pendidikan 1 tahun ya Pak, tapi ada juga yang singkat khususnya. Nah, dari sekian banyak tadi prospek kerjanya juga gitu Pak. Nah, ada nggak Pak, mungkin teman-teman di sini ada yang pengen berwirausaha tapi dia pengen punya basic di bidang kuliner misalkan. Nah, ada nggak dari alumninya sendiri gitu yang memang jadi pengusaha gitu, selain tadi yang bekerja di dalam ataupun di luar negeri? Iya, untuk kuliner kita khususkan di kursus masak yang cooking class MasterChef itu tidak ada batas usia. Kursus masak ini, kemudian tidak ada batas pendidikan, jadi siapapun itu bisa ikutan, bisa join, dari mulai anak SD mungkin minimal 10 tahun, maksimal 65 tahun. Nah, itu mayoritasnya setelah lulus mengembangkan usaha. Kemarin itu ada rata-rata buka kafe sih, buka kafe, kemudian catering. Kemudian yang tren terbaru sekarang itu catering-catering yang ada di Kalimantan itu sedang mendaftarkan ke kita. Ada beberapa catering di Kalsel, Kalteng, dan Kaltim itu yang krunya itu dididik di kita untuk peningkatan skill dan sertifikasi. Jadi tidak hanya yang usia muda ya Pak. Betul. Jadi di sini tuh terbuka ya buat ibu-ibu yang pensiunan dari PNS, kemudian yang dari TNI kemarin itu, kemudian dari bank, karena mereka bingung setelah pensiun mereka mau ngapain. Nah, mereka ikutan pelatihan cooking class
yang ada di kita. Untuk bisa nantinya berwirausaha. Wirausaha. Dan rata-rata memang itu 100% ditujukannya buat usaha sih. Wirausaha ya. Nah, jadi tidak hanya untuk anak muda juga. Nah, tapi teman-teman nih, nanti siswa-siswa Seman 2 Padalarang, kalau misalkan yang memang basicnya, Bu saya nggak mau bekerja tapi pengen wirausaha, bisa juga nih ya Pak, kursus di sini untuk mendapatkan keterampilan, kemudian pengalaman untuk bisa nanti mewujudkan mimpinya sebagai pengusaha gitu Pak. Siap. Nah, terakhir nih Pak, ya ini yang paling penting yang harus dicatat nih sama teman-teman kita, mengenai penerimaan mahasiswa barunya. Untuk jadwalnya mungkin Pak bisa disampaikan. Kalau kita sebenarnya karena setahun kita ada 2 kali, di bulan April dan di bulan September. Kita ada 2 gelombang. Oleh karena itu kita untuk penerimaan mahasiswa atau siswa itu sepanjang tahun. Jadi misalnya kalau mulai dari sekarang pun sudah bisa daftar. Sudah bisa daftar ya? Betul, udah bisa daftar. Ada 2 pilihan, mau ambil yang kelas April apa nanti yang bulan September. Oh, jadi boleh memilih ya Pak, mau kelas yang kapan? Nah. Ya, kalau yang bulan April ini biasanya agak sedikit, jumlahnya maksimal sekitar 40 siswa. Kalau yang September itu kadang-kadang kalau di normalnya itu sekitar 150 siswa. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak pengen rame kuliahnya, jadi ngambilnya di bulan April. Apalagi yang dari luar kota, apalagi sekarang lagi musim pandemi, jadi saya mau ngambilnya April aja, saya nggak mau yang rame katanya, pengen yang kelas kecil, itu ada. Ya teman-teman berarti bisa mulai daftar nih dari sekarang, mau ambil kelas April atau Oktober ya tadi? Nah, sepanjang tahun. Sepanjang tahun, jadi kalian bisa daftar kapan aja gitu ya. Betul. Nah, informasi-informasi penting itu tolong kalian simak baik-baik. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya bisa kalian simak di websitenya atau mungkin di Instagramnya ya Pak, bisa langsung di follow. Nah, terima kasih, kita cukupkan Pak karena mungkin waktu kita terbatas gitu ya. Nanti teman-teman bisa menyaksikan untuk lebih lanjutnya di websitenya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hari.